Pencipta langit dan bumi itu meliputi segala sesuatu. Tuhan itu bukan manusia pakai teropong melihat manusia. Mana ini, mana? Enggak. Tuhan itu memperlihatkan keberadaannya di segenap penjuru alam semesta. Itu baru Tuhan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Juma. Hei. Boleh nggak nanya? Boleh? Tuhan kamu itu sekarang di mana? Oh my God. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahasa Indonesia, Allah menyatakan keberadaannya pada tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri manusia. Toh, jadi kalau ada Tuhan menempati ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kayak Tuhan lu ada dalam ayunan, ada dalam kandang binatang. Juma. Ya, Gimana caranya kamu Halo. Apa? Kau ngomong aja susah, gimana mau waras? Ngomong aja sulit. Tanya cepat. Halo. Juma. Halo aja terus kau. Juma. Ya. Kamu pernah melihat Tuhanmu, Juma? Ya, ku tampar juga kau pakai skopang nanti ya. Juma. Hei, itu temanmu si Kian Santang itu nggak bisa menjawab saya. bisa menjawab, cuman dia nggak mau. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabanna lahum annahul haqq. Allah pencipta langit dan bumi meliputi segala sesuatu. Allah itu bukan makhluk, dia sang khalik. Kamu tahu, Juma? Alam semesta ini bukti adanya Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yang mengatur ritme jantungmu itu Tuhanku. Yang mengeluarkan napasmu keluar masuk di dalam rongga dadamu itu Tuhanku. Yang menghentikan lajunya pertumbuhan gigimu itu Tuhanku. Juma. Yang menghentikan tulang rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut itu Tuhanku. Wa fi anfusihim. Nah sekarang boleh nggak saya balik nanya? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya nanya dulu. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya percaya Yesus, bahwa Yesus telah berkata akan datang iblis memakai namanya dan berkata akulah Kristus dan akan menyesatkan banyak orang dan pengikutnya disebut Kristen. Percaya gue. Kalau kamu percaya berarti kamu sudah kafir. Ya nggak bisa dong. Iman saya. Wa isqala Isa ya bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, akan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel bernama Isa, Yesua. Kemudian namanya dipalsukan menjadi Ikus. Kan kamu Isa, kenapa lu? Yesus. Isa itu bahasa yang digunakan pada kaumnya Bani Israel. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Pagan. Yesus itu beda, Juma. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Iya, sama-sama manusia, tapi beda orang. Ya silakan, kalau beda ngapain kau pakai istilah Injil? Ngapain kau pakai istilah Alkitab? Ngapain kau pakai istilah Allah yang memperkenalkan kemudian di dunia Islam, di dunia Kristen Indonesia, kata Alkitab, kata Injil, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus itu dari Isa alaihi salam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasul. Inni rasul. Kata Rasul berasal dari Isa alaihi salam. Kenapa kau pakai di dalam kitabmu kalau kau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Isa? Kenapa kamu percaya sama kita? Tapi kamu beriman kepada Yesus, gimana itu? Nggak masuk akal bagi saya itu.
Saya tidak beriman kepada Yesus, tuyul. Bedakan percaya dengan beriman. Iman belum tentu, percaya belum tentu iman. Iman sudah pasti percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Belajar itu, belajar lagi. Percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus itu beda, tuyul. Berarti Isa sama Yesus Saya percaya beda. Yesus. Yesus sama Isa beda. Beda. Kenapa kamu percaya sama Yesus? Beda. Saya percaya Yesus adalah makhluk yang pernah datang di tengah kaumnya Bani Israel. Berdasarkan Bible dikatakan bahwasanya dia adalah manusia yang kemudian datang di tengah-tengah kaumnya, mengajarkan hikmat, pengajaran Taurat dan Injil, mengajak Bani Israel mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Lalu kemudian menasihati kaumnya agar waspada kepada setan yang datang kemudian memakai namanya Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itu bernama Kristen. Ada lagi? Kamu percaya sama Injil? Saya percaya kepada Injil. Mana Injilnya? Injilnya diajarkan Injilnya oleh percaya. Isa alaihissalam ke tengah-tengah Bani Israel. Setelah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel, kaumnya menolak Isa, kaumnya menolak Isa, kaumnya kemudian menolak Isa dan mencampur adukan antara ajaran Yesus Isa alaihissalam dengan ajaran Injilnya di mana Juma yang Lal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Lagi pertanyaan yang paling berat. Kamu kan sering bilang bahwa Yang paling berat. kamu kan sering Ya. bilang Injil yang sekarang kan nggak asli, kan gitu bilang kamu kan. Ya. Betul. Jadi saya mau nanya, di mana Injil yang kamu bilang asli? Ayo, kalau kamu Seibarat kemudian minyak dicampur air. Di mana Minyaknya ada Injil tapi yang tak asli lagi. Di mana Injil yang Al-Quran mengatakan kemudian ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. yang asli? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh mereka. Disembunyikan. Makanya yang muncul hanya terjemahan dari wartawan-wartawan yang menulis surat kabar. Di mana? Kalau kamu tahu yang asli di mana? Yang asli itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Bani Ismail. Maka yang punya kewajiban menunjukkan aslinya itu Bani Israel, bukan kami umat Islam. Sedangkan Bible yang ada di Indonesia ini itu hanya terjemahan dari surat kabar yang ditulis oleh para pewarta yang terkait dengan ajaran Yesus dan juga ajaran kaumnya. Pertanyaanmu yang berat, jangan yang receh. Kan kamu yang bilang Lanjut. bahwa Injil yang sekarang kan nggak asli. Berarti kamu yang harus bertanggung jawab menunjukkan yang asli. Gimana sih? Matamu suwe. Kalau kemudian Anda menemukan sesuatu yang palsu, apakah Anda punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli? Tidak. Contoh, Kamu yang bilang, ketika kamu Anda yang menerima bilang. sebuah, Kamu kan yang bilang mengatakan itu tidak memang asli. memang saya mengatakan, Al-Quran saya mengatakan itu. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian menjelaskan kepada pemilik kitab, yaitu ahli kitab, bukan Kristen, bahlul kitab, mengatakan bahwa aku datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Berarti Bani Israel ahli kitab menyembunyikan kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Makanya yang diperoleh oleh Kristen agama barat ini hanya terjemahan, karena yang asli sudah tak ada. Kamu mengatakan tidak asli, berarti kami Saya mengatakan kitabmu asli dari wartawan lepas.
Kata siapa saya mengatakan kitabmu tidak asli? Asli, kitab kau itu asli. Tunjuk. Asli Jadi, karangan wartawan. saya minta tunjukkan di mana Injil yang asli. Kan kamu yang menunjuk, kamu yang bilang bahwa Injil yang sekarang tidak saudara, asli. saudara, kalau diskusi itu kepala jangan disimpan di bawah bantal. Saya mengatakan, yang membuktikan. Ayo. Saya mengatakan Al-Quran saya datang memberitakan bahwa Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan isi kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Kau paham kalau disembunyikan Bani Israel? Terus kau minta kepada saya, pingin ku cakar juga mata kau nanti pakai skopang. Tapi kan tidak gimana ada bukti. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, berarti tidak ada bukti. Tuyul, yang bisa membuktikan itu kamu. Kan kamu. Karena kamu mengatakan kamu pengikut Yesus. Kamu yang sementara Injil yang dikatakan Injil itu adalah ajaran Yesus katanya. Kalau kau pengikut Yesus, tunjukkan Injil Yesus. Bukan saya yang harus tunjukkan dong. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Saya mendalilkan karena yang sampai di Indonesia hanya terjemahan, Tuyul. Aslinya mana? Kan kamu yang bilang tidak asli. Saya berbicara sesuai dengan fakta, kampret. Saya berbicara karena fakta yang tiba di Indonesia hanya terjemahan, Tukiman. Sekarang mana aslinya? Mana aslinya? Hei, mana aslinya? Kan kamu yang bilang bahwa yang saya mengatakan asli. Itu karena yang sampai di Indonesia cuma terjemahan, ongol-ongol. Kamu harus membuktikan di mana. Kamu yang harus menunjukkan asli dari kitabmu, kampret. Itu kamu yang bilang. Saya mengatakan itu karena yang sampai di tanganku cuma terjemahan, Tukiman. Tukang kibulin manusia. Kau menuduh ke saya sementara saya mengatakan itu karena yang sampai di Indonesia cuma terjemahan. Mana aslinya? Mana? Hah? Kan kamu yang bilang bahwa yang ada sekarang ini tidak asli. Berarti kamu kenapa harus saya mengatakan tidak asli? Karena yang sampai di tanganku cuma terjemahan. Ku kasih juga lem Alteco nanti anus kau ya. Biar kau rasa bagaimana tidak bagusnya itu diskusi dengan orang gila. Ayo di mana Injil yang asli? Ayo di mana? Mana asli kitabmu mana? Tunjukkan kepada saya aslinya. Ada. Kamu yang bilang. Kamu yang mendatangkan cuma terjemah bukan asli. Berarti kamu. Makanya saya berbicara begitu. Hei, kamu harus membuktikan di mana yang asli sekarang. Jadi kami bisa mencari karena kamu yang mendalilkan. Dongo. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu menerima Bible dalam bahasa asli? Emang yang dari mulai itu udah semua. Kamu berani. Kamu membawa kitabmu dari Belanda dalam bahasa apa? Kamu berani mengatakan. Kamu berani. Inilah kalau suka berani. Makan akar kayu begini otaknya. Berarti kamu mentololkan orang ilahi semua. Kamu yang mentololkan dirimu. Kau bertanya tentang yang asli sementara yang ada di tanganmu cuma terjemahan, kampret. Terjemahan itu sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang cerdas. Mana aslinya? Mana aslinya? Kan kamu yang bilang tidak asli. Mana aslinya? Aslinya mana? Aslinya mana? Kamu yang bilang tidak. Aslinya mana? Yang ada di tangan lo cuma terjemahan, kucuk. Berarti terjemahan itu. Lah, saya tidak tanya terjemahan salah atau benar, Tuyul. Yang saya tanya aslinya mana? Ini bibir atasmu dengan bibir bawahmu ini nanti ku kasih kayu 1 meter untuk penyangga ya. Biar nggak bisa bergerak bibir kau itu. Dongok kali. Saya mengatakan itu karena yang sampai di Nusantara ini cuma terjemah, itu pun direvisi, revisi, dikoreksi, revisi. Berarti kitab suci saya betul. Karena yang ada hanya terjemah, itu pun terjemahan entah dari mana-mana rimba yang muncul terjemahan kayak gitu.
Bodoh kok dipelihara. Lah, Makanya kalau beol itu cebok. Kebiasaan. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya nabiku Nabi Muhammad datang menjelaskan isi kitab yang disembunyikan empunya. Siapa yang empunya? Ahli kitab, orang Yahudi, Bani Israel. Makanya yang ada samamu itu bukan asli, cuman terjemahan. Itu pun bukan terjemahan dari kitab Yahudi, bukan terjemahan dari ajaran Yesus. Itu hanya catatan-catatan yang ditulis dan dikumpulkan kemudian oleh pewarta atau wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Paham kau di situ, anak kucing? Hei! Udah, kau tanya lagi, yang paling berat. Kau ditanya nggak bisa, bertanya aja kau. Hei, hei, hei. Inilah kalau penyembah makhluk kuburan gini, otak nggak berfungsi, mulut juga nggak sinkron dengan kepala. Disuruh bertanya aja sulit. Hei, bertanya kau, hei. Hei. Dasar kabur. Lucu. Dia minta asli sementara yang ada di tangannya palsu. Maksudnya bukan asli bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Memang meong. Makasih Nur. Nur, hari ini kamu cantik deh. Serius. Batonge juga, batonge. Kamu ganteng hari ini. Di saat banyak yang emosi dibawa, justru kamu, kata-kata pendeta, tebar berkah. Tebar berkah. Hadi-hadi. Deceng 69. Angkanya bagus sekali. Nursi. Ayo Ote, naik. Naik. Batong ini nama atau sejenis makanan ya? Emosi keren, iya. Balisi. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi. Ini temanya Jacio. enak banget ini. Kenapa Yesus dituhankan? Ini udah diturunin 10 level ini Gurunda. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia anak bayi. Kenapa Yesus dituhankan? Karena ia disunat pada hari ke-8. Kenapa ia disunat, dituhankan? Karena dia ditampar. Kenapa dia dituhankan? Karena dia diludahin. Kenapa dia dituhankan? Karena keluarganya menganggapnya orang gila. Kenapa dia dituhankan? Karena dia ketiduran. Kenapa dia dituhankan? Karena muridnya mengira melihat hantu. Kenapa dia dituhankan? Karena dia lapar. Kenapa dia dituhankan? Karena dia takut kepada malaikat. Kenapa dia dituhankan? Karena dia pernah ditonjok. Kenapa dia dituhankan? Karena dia pernah makan ikan goreng. Masolang generasi. Wih. Karena dia pernah nyangkut di kayu salib. Kenapa dia dituhankan? Karena yang menuhankan adalah manusia-manusia tak berakal.
ngomong-ngomong ini udah jam 12 kita belum makan belum sarapan loh. Saat ada ikan goreng. Tuhan lapar. Iya, ini apa Bunda Ratna dan Bunda Mary. Masya Allah tiap hari bawa ikan goreng ke tempat. Iya, Masya Allah. Dipikirnya aku Yesus mungkin. Allahu Akbar. Bunda Ratna sudah ada di Solo gitu kan ya? Iya, tapi dari Solo. Tiap hari suruhannya datang ngantar ikan goreng. Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda Ratna dan Ayah yang ada di Solo sehat selalu ya. Amin, ya Allah ya Allah, amin. Begitu juga Bunda Meriam, Bunda Mary, dan sahabatnya Tindak Elis, sehat terus kalian berdua. Tadi malam, tahu nggak? Tadi malam Haji Santo ngirim duren ke tempatku. Wah, keren kali. Wow, mantap. Iya, Masya Allah. Teman-teman di Jakarta ini luar biasa, Masya Allah. Oh iya, Guru Nda, lupa saya. Itu Apa lagi? malam Rabu, Bos Pik ngundang makan. Lupa saya mau ngasih tahu. Bos siapa? Bos itu yang Pik. Pik, apa sih Pik itu ya? Pantai Indah Kapuk. Bosnya? Ya, ngundang makan. Iya, suruh mendaftar dulu lah. Ada saudara kita, Master. Gimana, Master? Pagi ini sudah penginjilan terhadap kodok? Master teologi. Ada kodok di sana namanya bom-bom. Udah pernah diinjilin? Kodok beracun tapi. Iya, racun. Ya. Ada juga yang nawarin aku ini, Kang. Apa? Telur kuda liar. Gimana ceritanya dia? Telur kuda liar. Nah, Sejak kapan ada telur kuda liar? Yang kupikir bukan telurnya, Kang. Yang kupikir itu kuda liarnya. Gimana caranya dia nangkap sampai dia bertelur itu loh. Beruk namanya. Abang mau nggak telur kuda liar biar dianterin? Enggak. Udahlah aneh-aneh pun kuda liar pula. Aku bilang jangan-jangan nanti telur naga. Aduh. Telur naga dibilang kuda liar. Ayo Master, lu nanya aja Master. Nanya aja tentang Islam. Susu kuda liar, aku juga nggak percaya. Gimana ceritanya kamu ambil susunya orang kuda liar, kamu disepak sama kuda? Iya, kuda lagi lari. Dia Kuda liar diambil susu gimana? Mungkin susu kuda jina atau mungkin sakar kuda kali. Masalah generasi. Lihat dia ambil sesenan di mana nah? Iya. Kak Ayu juga nih, bajunya Kak Ayu yang dikasih kemarin, Kang, belum kulepas ini, udah 1 minggu ku pakai. Ini baju masih saya pakai nih sama Guru Nda. Iya. Masya Allah. Terus kemudian siapa saudari kita, Bunda yang ada di Bandung ya, kakaknya artis Adi Yunus, Masya Allah. Makasih banyak Bunda, sehat selalu, panjang umur. Dan adiknya yang artis itu juga yang MC ya. Iya. Kasih sahabatku. Bunda Masya Wawang, Allah. Sukron, Bunda Wawang, Masya Allah. Wawang Yunus, keluarga Yunus itu Guru Nda. Kopi luwak liar. Ini lagi. Gimana pula luwak liar mau diambil kopinya? Maksudnya apa itu? Masya Allah, luar biasa. Ayo Master kasih anu dulu, Master teologi kasih pencerahan dulu. Nggak usah terlalu lama, 3 jam aja kita dengar. Ayo silakan.
Ya. 3 jam, Ya. tapi ngomongnya jangan tarik napas ya. Ngomong terus. Mati dong. Aja bengkian ini. Macam mana, Bah? Oh, dicari di hutan. Jangan sampai kambing yang kau bilang nanti luak. Gimana? Mana bisa? Ada lagi kasih oten kopi Dayak. Kopi Dayak. Iya, iya. Ya, ini dulu khotbah dulu, Master Teologi. Silakan. Nah, Iya. ini temanya Master Teologi. Kenapa Yesus dituhankan? Tentang itu, Iya. silakan. Tema itu, ntar ya. Sebenarnya sih ya, aku cuman santai aja sih, nggak mau diskusi sama Bang Suma, karena tema itu mungkin ya buat Bang Suma simple lah. Ya, silakan Saudara Master. Sendiri, lah. Sesuai dengan ilmu yang saudara dapatkan dari bangku kuliah pada saat Anda makan meja, tolong dipaparkan di sini. Kok makan meja? Itu waktu kuliah. Kok makan meja? Waktu bangku kuliah, maksudnya bangku kuliah, bukan makan meja. Waktu menikmati bangku kuliah, maksudnya bukan makan meja. Ya, lanjut. Kenapa Yesus dituhankan? Alasannya 1, 2, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Coba. Oi, mana kajiannya? Oh, dia khotbah bahasa roh dalam hati. Susah ini. Susah. Susah ini. White, aku lagi Oke. siapin data dulu. Oke, sip. Sabar. Iya. Komputernya juga baru nyala. Sabar. Iya. Oke, sip. Lanjut aja dulu. Mau kemana kita? Udah capek jalan, kok lanjut lagi? Oh, barangkali. Sabar ya. Laptopnya lagi mengalir. Apa itu? Ini yang dibawa ini aneh-aneh aja nulisnya. Kenapa Yesus dituhankan? Sebab Yesus bisa menebus sosa. Sosa apa? Sosa apa sosa? Menteri meja. Allahu Akbar, Masya Allah. Di YouTube juga lagi meriah, Masya Allah. Di sana banyak teman-teman kita, ada Purnama, Dian Trisuseno, ada Rimba, ada Gali, ada Rina, ada AI, Flowers. Teman kita I love you itu mana? Gak nongol lagi ya? I love you. I love you. Beliau nggak ada hari ini. Rismawati paling cerewet. Ada juga Rahmawati. Mana ini Master? Sabar. Naik penyebat Tarsan. Sembaran tong. Alpukat. Apa pula namanya Alpukat? Cari kayak nama yang bagus. Duren, pepaya. Gas ketua, Purnama. Saya nggak disebut. Ngapain sebut kamu, Game Boy? Namamu jelek. Ayo. Citra Studio. Mau disebut namanya, kunci biru aja nggak ada. Suaraku denger ya? Enggak. Nggak denger.
Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Adi. Waalaikumsalam. Yang menyimak di bawah, Bang Muda. Kiler. Ngapain kiler? Teman-teman yang di YouTube, tentu saudara-saudara saya di YouTube ini kan punya tetangga, punya kenalan Kristen ya kan ya. Kirim link YouTube-nya ke sana, ke dia, ke Japri. Ya. Minawati, Minawati. Brayden. Mana hutmanya ini? Master teologi giginya tinggal satu, nggak bisa makan meja. Orang Makassar pasti ini. Nojem Bastri, Kentarana. Sabar disayang Tuhan. Iya. Waalaikumsalam saudaraku Said bin Sabit Official. Thank you Bang. Mana? Kok lama kali weh? Ayo Master Teologi. Kalau sama saya harus sabar. Marlinda, aku nggak mau sebut namamu. Bang. Santai Bang. Ozi tinggal di mayoritas Kristen. Baguslah kesempatan berdakwah di situ. Oke. Iya. Sudah nyala. Kita dengarkan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bang Zuma buat kesempatannya. Iya. Ya, makasih banyak, narasinya bagus banget narasinya. Kok ketawa? Belum Bang. Oh, belum. Ketawanya juga kayak kuda betina ya, ketawanya lucu. lucu. Sampai keselak Bang. Karena keseringan penginjilan ke kuda nih. Ayo lanjut Bang, lanjut. Kita kasih ruang untuk Anda penginjilan, silakan. Ya. Jangan lupa basmalah. Bismillah. Ya. Lanjut. Yesus disebut, kenapa Yesus disebut? Kenapa Yesus dititipkan? Kan di dalam utamanya. Beberapa di dalam Alkitab menunjukkan bahwasanya Yesus memiliki sifat dan gelar ya yang dimiliki oleh Allah atau Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di situ menjelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri, ya kan? Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri yang menjadi manusia. Jadi Allah yang menjamah adalah manusia, yaitu Yesus sendiri. Karena dalam Yohanes 20 ayat 28 Thomas berkata, "Ya Tuhanku," murid Yesus sendiri memanggilnya, dan Yesus tidak menolak sebutan itu. Yang berikutnya, kenapa Yesus dituhankan sama orang Kristen? Karena ia itu mempunyai sifat yang dari Tuhan, karena Yesus itu Tuhan itu tidak bisa nampak dengan mata telanjang sendiri, melainkan apa yang kita lihat ya. Dalam kasat mata kita itu Tuhan itu tidak bisa dilihat ataupun diraba, tapi kita bisa merasakannya sebagai omnipresent, kehadirannya seperti itu. Apalagi ya, kalau sebagai ketuhanannya itu bahwasanya kita sebagai orang percaya Yesus itu adalah Allah sendiri, karena di dalam Yesus pun ada sosok ya,
Yesus itu sendiri berwujud Tuhan sendiri. Jadi apa yang Tuhan berikan melalui Yesus itulah yang Tuhan beri, karena di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwasanya bentar ya, ada mana ya ini, bahwasanya di dalam Alkitab disebutkan bahwasanya akulah jalan. Nah, Yesus kan mengatakan akulah jalan, lewat aku ini jalan. Bagaimana kalau kalian itu tidak percaya kepadaku, seperti itu. Kalau kita bicara dengan logika, Yesus itu sebagai perantara kita atau jembatan kita sebagai orang percaya, dan Yesus juga menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Apalagi ya, banyak sih ya. Kalau kita membahas tentang Yesus itu banyak sekali ya. Salah satunya bahwasanya di dalam jati Yesus itu ada sifat-sifat Allah sendiri, karena Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Dia Maha Hadir. Woi, udah segitu dulu. Nanti buat nanti lagi, segitu dulu. Oke, terima kasih admin. Silakan. Padahal dibilang 3 jam. Cuman gimana nih? Iya, mantap sekali. Luar biasa. Paparan yang tidak ada yang bisa ditanggapi. Masya Allah. Semuanya jelas bahwa Yesus ini adalah manusia yang dianggap Tuhan karena adanya sifat yang melekat pada diri Yesus. Nah, sifat inilah yang kemudian menjadikan saudara Kristen menuhankan manusia ini. Jadi tadinya Yesus itu manusia, tapi karena dia memiliki sifat, maka dia dituhankan. Bukan begitu, Master? Iya. Ya, ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan di bawah dari Master Sales Panci di bawah. Katanya kalau misalnya Yesus ini datang sekarang, adakah manusia di bumi ini yang akan menganggapnya Tuhan? Sedangkan ketika dia datang dalam keadaan rupa anak manusia. Kira-kira di era yang modern sekarang ini, ketika Yesus tampil sebagai manusia, orang mana yang akan menuhankan manusia ini? Ya. Kalau penampakannya itu ya, kalau Tuhan Yesus sendiri yang hadir dia, ataupun dia saat ini misalnya datang ke dunia ini untuk melihat bagaimana orang itu bisa percaya kepada Dia, ya. Orang yang percaya kepada Dia pastinya memiliki mengenal apa yang dia perlukan, apa yang dia perintahkan dan ajarkan, ya kan? Dan mengenal Yesus siapakah itu. Kalaupun kan di dalam Alkitab kan dijelaskan bahwasanya dia itu datang kedua kalinya, ya kan? Datang kedua kalinya
itu bercahaya. Alkitab dicatat juga ya. Bentar, saya kasih datanya dulu. Kenapa jaringanku bagus di saat gini ya? Pada saat jaringanku bagus di saat-saat gini, kenapa ya? Giliran saya mau kasih edukasi kok jaringan saya macet. Ini kok lancar. 3 HP, 1, 2, 3, 4 HP ku ini lancar semua. Laptopku juga untuk YouTube lancar. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa dari pagi jaringanku itu tidak bisa, ini kenapa lancar? Apakah ini berkah dari Master Sales Panci yang ada di bawah? Ini parah nih. Tenang. Jaringan lancar. Yang di YouTube juga senang. YouTube-nya lancar, TikTok lancar. Kok bisa ya? Lawannya dongologi. Kok bisa ya? Bang Master, minimal kalau mau khotbah briefing dulu biar jualannya bagus. Pak, dia selalu ini khotbahnya itu sama ayam, sapi, kambing. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Kenapa jaringanku lancar itu dulu? Briefing kayaknya Bang Juma dia. Masya Allah, sahabatku Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, makasih ya. Syukran. Mana Ya, ini masternya? bisa dilanjut langsung. Iya, lanjut, silakan. Ini mata kuliah kita 17 SKS, silakan. Ikut orang tangan bisik. Oke. Saya suka ingat bagi orang percaya atau disebut orang percaya itu sama Yesus selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat sampai 17. Iya. Yang bilang Yesus akan bangkit seperti kita itu. Ini udah mulai putus-putus ini. Jaringanku atau di masterin? Dan ia juga mendirikan kerajaan Di master dulu enggak? Di sini Oh, di juga master. putus-putus. jaringanku mungkin ya. Berpindah penyakitnya ke sono. Iya, itu kan. Iya. Itu sendirinya. Penyakitnya. Jin penghuni yang ada di kamar ini lucu, pintar dia. Konon ceritanya saudara master ini sudah pimpin gereja, ada 4 gereja dipimpin, dan setiap dia habis berkhotbah jemaatnya itu selalu kentut berdarah. Karena tidak sanggup mendengarkan khotbahnya. Cakupan muatan daripada khotbahnya itu sangat luar biasa. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Juma. Ya. Tadi putus jaringan, belum selesai pertanyaan saya tadi. Iya, silakan. Master teologi istirahat dulu, ini ada profesor muncul. Oke, Bang Zuma. Jadi, Lanjut saja. Juma. Iya. Jadi gimana kamu mau Apa? mengatakan bahwa Tuhanmu itu ada?
Gimana caranya supaya meyakinkan saya? Ayo. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim Juma. hatta yatabayyana lahum Bahasa Indonesia, Juma. annahul haqq. Juma. Bahasa Awalam Indonesia. yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in Juma. Bahasa syahid. Bahasa Indonesia. Kamu harus membiasakan, Bung, kalau belajar Islam berarti belajar original teks kitab. Kalau belajar Kristen berarti belajar terjemahan dari surat kabar. Harus Anda belajar membedakan itu. Ketika Anda bertanya tentang Islam, maka siap-siap Anda disajikan kitab aslinya. Kita tinggal di Indonesia, Juma. Saya tahu, meskipun Anda tinggal di Indonesia, tapi rujukan kami itu kitab suci, bukan terjemah. Bukan agama Kristen. Kalau Kristen beda. Supaya saya mengerti bahasa Indonesia. Kalau Kan sebelum saya memberikan kemudian terjemahan kan harus bukti otentik dulu dari original teksnya. Sekarang kalau Anda menjelaskan isi kitabmu, mana kita tahu itu asli atau tidak? Karena kau hanya terjemah, mana aslinya? Nggak ada kan? gini Juma. Gimana? Gimana kamu menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Gimana kamu? Karena Yesus manusia, makanya dia bukan Tuhan. Kamu perlu apakah Yesus itu manusia, bro. Master aja bilang manusia. Bagaimana dia Tuhan? Dia manusia. Master ini agama yang nggak jelas? Duh, dia master teologi kok nggak jelas pula? Nggak boleh gitulah. Kadang-kadang orang Sekarang saya tanya, adakah Tuhan dilahirkan, bro, di tempat di dunia ini, bro? Awas kau kentut berdarah lagi. Kamu agamanya apa? Kamu menuhankan siapa? Saya Itu agamanya Kristen. Saya agamanya Kristen, Ya. tapi saya percaya bahwasanya Yesus itu lahir. Jadi Karena di dalam Alkitab disebut Yesus adalah utusan. ya, Kelahirannya juga ada. tapi kan kamu menuhankan Yesus enggak? Saya tidak menuhankan Yesus, tapi saya Jangan menuhankan Bapaknya. Bapaknya siapa? Jaringanku lagi kan? Bapaknya siapa? Ayo, bapaknya siapa? Gangguan Allah lagi Bapa di jaringanku kan? surga. Bapak, ya nama bapak itu siapa? Elohim. Elohim. Nah, sekarang saya nanya sama Juma. Tuhan kan Tuhan itu kan satu. Iya. Kan kata si tolol ini kan Elohim. Loh, Enak kok aja bilang disebut orang tolol. Jangan bilang tolol, nggak bagus itu. Kan Tuhan Juma kan Allah. Jangan ku bilang saudaramu tolol. Dia itu Kristen yang cerdas karena dia berbicara sesuai dengan fakta. Kamu itu yang tolol itu kamu. Juma, kadang-kadang Kristen ini tolol semua, kadang-kadang juga orang-orangnya aja yang Iya, termasuk kamu. orang-orangnya aja yang Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu tolol, berarti Anda seperti itu juga. gini. Nah, Gini Bang, kamu sependapat nggak sama si Juma apa tuh? tentang Bahwa Yesus manusia. tentang ketuhanan, bahwa kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu satu? Ya percayalah, kan di dalam Alkitab disebut bahwasanya Jangan terlalu panjang, Tuhan jangan itu terlalu panjang. esa. Lanjut. Kan kalau kamu sepakat dengan Juma, berarti Tuhanmu itu Allah. No. Allah Bapa. Karena saya memegang Alkitab. Berarti di dunia ini Tuhannya banyak. Satu, Tuhan itu cuma satu. Kan kamu Karena beda. Alkitab menjelaskan, bro. Kan kamu beda. Tuhan kamu yang beda karena kamu menuhankan Theos. Berarti Tuhan kamu itu Theos. Ajarin tuh. Berarti Juma sama Tuhanmu Theos. tolol ini ya.
Si Juma. Semua manusia itu Tuhannya cuma satu. Tuhan kau aja yang teos. Berarti Tuhan kamu Elohim bukan Allah. Teos bang. Juma. Berarti Tuhan kamu Elohim ya, bukan Allah ya. Tuhan saya Tuhannya para nabi. Orang Iya, Israel menyebutnya. Orang Namanya Israel siapa, Juma? Namanya siapa, Juma? Orang Israel menyebutnya Elohim. Kami menyebutnya ilahi atau ilahun, merujuk kepada hakikat Allah. Itu Tuhan kami. Ilahin, ilahun, berarti bukan Allah Tuhan kamu ya. Lah, Tuhan itu Allah. Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi. Di Islam disebut Allah. Kenapa kamu bilang ilahin? Elohim itu pernyataan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kok susah kali kau? Berarti Tuhan Wasabiha Udah diajarin juga. Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Yakub dan keturunannya. Itu jelas itu. Kamu aja yang menyembah Theos. Siapa yang ngajarin kau nyembah Theos? Kalau master ini cuma dia agamanya agama setanik. Lah, nggak boleh begitu. Masa kau bilang agama setanik dia Kristen? Masa Kristen kau bilang agama setan? Nggak boleh gitu. Dia Kristen Berarti setanik. kau anggap Oh, nggak boleh gitu dong. Yang setan Ini itu sesat. kamu. Kamu itu sesat. Yang sesat itu saudara. Sekarang Kalau- Maria melahirkan manusia atau bukan? menyembah setan. Kalau Eh, orang- aku udah bosan dengarkan pertanyaanmu. Sekarang saya balik nanya. Kalau orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Kalau orang Kristen, kalau si master Oke, ini- sekarang pertanyaan saya, Yesus Tuhannya itu Kristen manusia, itu Bang. anak Jangan tirinya tahu. Yusuf bukan? kalau Kristen, kalau si master Eh. ini Tuhannya Allah. Tuhanmu itu anak tirinya Yusuf. Bukan, Tuhan saya itu Allah. Kenapa kamu sepakat sama Juma? Gimana sih? Tuhanmu itu anak tiri ya? Hah? Tuhanmu itu anak tiri? Woi! Woi! Tuhanmu itu anak tiri? Siapa? Tuhanmu? Hah? Tuhan saya alam semesta yang memiliki alam semesta. Apa? Tuhan kau itu anak tiri, betul? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu? Enggak, saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu itu anak tiri, betul? Betul. Sama dengan master kamu ini Juma. Longor. Anak tirinya Berarti orang kamu dituhankan, belum enggak malu kau? belajar. Anak tirinya orang dituhankan. Bang siapa? Orang Aku tuanya. tanya samamu dulu, Tuhan kau itu anak tiri kan? Emangnya apa? Lah, bingung kau kan? Siapa suruh menuhankan anak orang? Bingung sendiri, bah. Master kamu ikut-ikutan. Kamu ini setanik, ini Kristen setanik ini. Orang dibilang setan, habis dia nyembah anak tiri. Gak malu dia. Bang, Orang Yahudi anak tirinya Yusuf disembah, gak malu dia. Juma. Apa? Apa kamu pernah tahu dengan Haji Bahrani? Apa? Dengan Haji Bahrani kamu tahu? Ku robek juga mulut kau nanti baik cerita di situ. Aku bertanya. Iya, apa? Apakah kau menyembah anak tiri? Saya menyembah yang kuasa. Ya, nenekmu kiper. Anak tirinya Yusuf kok maha kuasa. anak tiri ya. Anak tiri disembah dibilang maha kuasa. Kenapa kamu mengatakan kan Tuhan Allah? Kenapa kamu Elohim, Eloha? Nggak ada urusan, itu Tuhanku yang sekarang ini Tuhan lo. Apakah sembahan Yahudi itu anak tirinya Yusuf? Jawab. Berarti mana saya tahu, dia kan tidak sejaman dengan saya. Tidak sejaman. Nggak Berarti tahu tuh, apa nggak berarti tahu. Tuhanmu itu ada zamannya. Master, kecil, jangan ikut-ikutan.
Ternyata Si Juma. ternyata Belajar. nenek lu Ajarin kiper. bang, ajarin bang. Ternyata apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Dia tidak sejaman dengan saya, mana saya tahu. Tidak sesaman, berarti Abang Tuhanmu ini itu kurang belajar Tuhanmu itu Tuhan kita. baru. Ketahuan banyak loh dalam kita belajar. Tuhan baru, anak orang disembah. Makanya jangan terlalu banyak makan timun mentah. Boleh nggak saya nanya? Boleh nggak saya nanya? Dari tadi kau bertanya, giliran ditanya kau. Sekali lagi aku tanya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Kan Abraham sama Yusuf nggak sejaman. Iya, makanya aku tanya, kalau Yesus itu Tuhan, pertanyaan saya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Menyembah atau enggaknya kan kita tidak tahu. Itu kan Domba lah. itu kan Karena domba. itu kan cuma cerita dari zaman ke zaman. Iya, Ya, cuman cerita. tahu. Masih mending master ini. Master Master ini goblok. jujur. Master ini Jujur goblok. Dia goblok. Masa kau menyembah Tuhan yang tidak sesaman dengan Abraham? Lucu ente ini. Kan Abraham sama Yesus itu kan beda jauh, Bang Juma. Nah, berarti Tuhanmu pada saat kemudian Abraham ada, Tuhanmu belum ada. Kan duluan Abraham. Berarti Tuhanmu belum ada pada saat itu. Nah itulah saya nggak tahu, kan saya tidak tahu zamannya. Terus kapan rencananya kau mati? Mati itu di tangan Tuhan, Juma. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya kapan rencananya kau meninggal dunia. Itu urusan Tuhan, Juma. Saya nggak tanya urusan Tuhan, kamu kapan rencanamu kau tinggalkan dunia ini, kapan? Itu kan urusan yang kuasa, Juma. Kenapa pula yang kuasa? Saya tanya samamu, kamunya, kapan kau punya rencana meninggalkan dunia ini? Kapan? Kamunya aja tahu nggak kapan kamu mati? Ayo. Saya tidak tahu karena saya tidak menuhankan Kamu manusia, kau aja menuhankan nggak manusia. tahu. Kamu Hei. aja nggak tahu. Hei. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Ya sudah. Kalau gitu ganti pertanyaan. Kamu ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 90. Sudah lama pula kau kelainan rupanya. Dari sejak tahun 90 kau kelainan. Yang kelainan tuh kamu, Juma. Lah kan saya tanya kau kelainan tahun berapa? Kau bilang tahun 90. Berarti sudah 30 tahun kau lebih mengalami kelainan. Tidak boleh lah menjelek-jelekan pribadi lah, Juma. Saya tidak menjelekkan, saya bertanya kamu kelainan tahun berapa? Kau bilang saya kelainan tahun 90. Berarti kau sudah 30-an lebih mengalami kelainan memang. Makanya kau menuhankan manusia anak tirinya orang. Gini Juma. Apalagi? Saya mau cerita, Juma. Saya punya teman namanya Haji Bahgani, Juma. Dia bilang, kata Haji Bahgani, Juma itu sesat. Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak menyembah anak tirinya orang. Kata Haji Bahgani, Kutanya itu samamu. Haji Menyembah Bahgani. anak tirinya orang itu sesat atau tidak? Kenapa didengar banyak orang? Hei Master, nanti kamu saya injilin. Silakan, saya pura-pura nggak tahu. Kamu ini sudah sesat, Master. Kamu ini gini aja dah, kamu syahadat aja dah sudah. Kalau kamu sepakat dengan si Juma ini. Masa? Aku tuh udah belajar tahu. Tuhan kamu Belajar siapa? saya sama Bang Suma. Kalau Tuhan itu satu, berarti yang lain salah. Kalau salah, kenapa disembah Bang? Kamu yang salah itu kamu, Dodol. Oh, saya menyembah yang benar. Karena kita Kamu sepakat nggak sama Juma? Saya nanya, kamu sepakat nggak sama si Juma? bahwa Tuhan itu sah. Tuhan kamu Apa? berarti kalau kamu Tuhannya satu, berarti Tuhan kamu itu sama dengan si Juma. Siapa? Kenapa kamu ibadahnya beda sama si Juma? Masa ini ikan dulu panasin sama nasi. Jelas bahwasanya Pedis. Tuhan itu Takut asam lambungku satu. kambuh.
Macam mana doh? Sakit Kata perutnya. kata orang Islam, cuma kata orang Islam Tuhannya itu Allah. Kalau Juma Tuhannya banyak, ada Allah, ada Elohim, ada Aloha, ada Alohi, ada Aloho. Itu kan Bang Zuma kan sudah mempelajari kitab. Jadi Juma dia ini tahu sesat. banyak. Kenapa kamu sepakat dengan si Juma? Juma ini sesat. Bukan sesat Bang, kamu yang tidak mau mendengar. Kalau kamu tidak Gimana mengatakan nih? Juma itu sesat, sudah kamu ke masjid aja sholat, ikuti si Juma. Duh, jangan paksa saya. Saya tuh Karena belajar kamu juga sepakat. sholat. Tuhan kamu itu beda sama si Juma. Kalau sama, Iya. Ini kok kalian malah curhat. ini master, ini master. Kok jadi curhat kalian berdua sesama ahli tank? Ini si master ini goblok sama dengan si Juma. Juma ini menyesatkan. Bisa. Diajarin nggak bisa, nggak Kata Juma, mampu bagaimana? kata Juma kan, yang tadi kan kata Juma, Yesus sama Isa itu beda. Tapi dia mengimani Yesus, berarti Juma itu sesat. Tahu nggak Master? Yesus itu Juma hanya ini orangnya manusia, Bang. Yesus itu Juma ini orangnya manusia, pintar. Bang. Kalau kamu Yesus itu manusia, Bang. Jangan disembah. Disembah itu Tuhannya. Tuhannya Yesus siapa, Bang? sekarang saya nanya, Tuhan kamu siapa? Ayo. Tuhan saya Elohim, Bang. Siapa lagi? Roh Kudus? Roh Kudus penolong buat saya. Terus apa lagi, Bang? Kamu ini sesat, kamu ini goblok. Aduh, belum makan ya, Bang nih. Kamu ini memang goblok. Kamu ini menjilat sama si Juma. Menjilat lebih baik daripada memakan remah-remah. Jatuh dari remah-remah. Juma aja mengimani Yesus. Cuma dia bilang Juma tadi mengimani Yesus, berarti Juma menuhankan Yesus. Tahu nggak kamu nggak menuhankan Yesus, berarti kamu beda sama si Juma. Sejak kapan Bang Zuma mengatakan demikian? Juma. Tadi dia bilang gitu, dia mengimani Yesus. Dia mempercayai Yesus, sedangkan orang Islam mempercayai Isa, sedangkan Juma mempercayai Yesus. Ngerti nggak kamu? Kamu nih nggak sekolah kamu ini. Ya. Aduh, macam mana? Saya malu jadi orang terus lah. Cuma. Ini master yang Halo. ini. Suara saya kedengaran ya? Lancar, guru aman. Jelas, sudah lancar, mantap. Master, di mute dulu, Master. Di mute dulu, Master. Juma aja mengimani Yesus, kamu nggak mengimani Yesus, gimana itu? Bentar, Saya ini percaya didorong. Yesus, bukan mengimani. Dodol udah bilang Kamu- dari tadi. kan kamu- Penyesat memang nih. Kalau kamu Bang Zuma. kalau kamu percaya itu kamu mengimani. Ya. Percaya bukan berarti beriman, tuyul. Kamu percaya nggak? masih berkata ikutilah aku sebab aku jalan lurus. Makanya kami ikuti. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami ikuti. Kau aja yang aneh. Dikenalnya Kau bukan Israel, kau ngaku-ngaku Israel. kenal. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Gini, Percaya enggak? Percaya enggak? Gini-gini, so paten, so pintar, so cerdas, badan bahlul. Percaya enggak Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya enggak? percaya? Nah, kamu ini dari mana? Sekte apa? Kamu Bani Israel? Bani Indonesia.
Ya berarti bukan, Yesus bukan untuk kamu. Kalau kau percaya, jangan kau nebeng-nebeng ke sana. Itu namanya tuyul. Tapi kan itu dari leluhur Juma. Anda luhur gimana, nenekmu kiper? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan umat Israel. Ngapain kalian nyamar-nyamar? Emangnya kamu Ngaku-ngaku pengikut. Bani Arab? Bukan Bani Arab, tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Yesus, ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk Bani Adam. Beda itu. Kamu Bani Adam enggak? Bani Adam enggak kamu itu? Kalau kamu Bani Adam, berarti harusnya kau ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Pak Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Katanya kau percaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian percaya enggak Yesus untuk hanya Bani Israel? Percaya enggak? Kamu sama Yesus percaya enggak? Kata saya gitu. Saya tanya samamu, kamu percaya enggak Yesus itu? Percaya. Kalau Yesus mengatakan, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kamu percaya? Iya, tapi itu dulu. Berarti kau nggak percaya, tuyul, penipu, pembohong, dongok, longor. Itu kan zaman dulu. Itu zaman dulu, sebelum ada Kristen. Kristen itu muncul belakangan, mengklaim diri, nempel-nempel di situ. Dongok memang. Kristen itu pengikut ini kan jalan yang lurus. Nabi Isa itu jalan yang Yesus lurus. itu jalan lurus. Sebagai jalan lurus, dia rasul untuk Bani Israel. Jangan kau belokkan lagi. Lurus jalannya Yesus itu. Kamu percaya nggak sama Yesus? Percaya kalau dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Berarti kalau kamu percaya, berarti kamu sesat. Sedangkan orang Islam Lo nggak itu percaya bisa, Isa. nggak bisa. Saya sebagai orang Indonesia percaya kepada Yesus kalau dia utusan Tuhan untuk kaumnya sendiri Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus itu untuk Kristen. Kalau Isa Tidak ada dalilnya Yesus untuk Kristen, tuyul. Kenapa kamu percaya sama Yesus? Mana dalilnya Yesus untuk Kristen? Mana? Tunjukkan buat saya. Kamu percaya sama Yesus kan? Saya percaya Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Titik. Berarti kamu nggak percaya sama Isa. Bahkan di Al-Quran aja Isa itu termuka di dunia dan di akhirat. Masa nggak Iya, ngikutin? tapi kan Juma mengimani Yesus, bukan mengimani Isa. Berarti Juma sesat. Mana? Iya sesat. Mana? Terserahmu. Masakan ada orang menganggap Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, kau bilang sesat. Padahal Yesus sendiri mengatakan hidup Yesus kekal itu itu utusan. adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus untuk Bani Israel. Masa kau bilang sesat? Sedangkan Aneh kau ini memang. Sedangkan Rusak kau. saya pernah nanya sama orang Islam, Yesus itu katanya nggak ada. Akan tetapi Juma mengimaninya. Gimana itu? Saya tidak mengimani. Ku lempar sendal juga kau ya. Ku bilang saya percaya. Bedakan percaya dengan beriman. Tuyul. kalau Percaya kepada Pak Prabowo beda dengan beriman kepada Pak Prabowo. Kucluk. Kalau percaya itu sudah mengimani. Oh salah kamu. Makanya kau jangan jadi Kristen supaya kamu pintar. Percaya belum tentu iman. Iman sudah pasti percaya. Percaya kepada Jokowi tidak sama dengan beriman kepada Jokowi. Tuyul. Kau itu longor, buta huruf, nggak tahu apa-apa, sok pintar. Kau kelainan tahun berapa? 90. Kok lama kali kau kelainan? Udah berobat kau? Juma. Kelainan sudah 30 tahun. Kan orang Islam. Kau berobat sana, banyak rumah sakit.
orang Islam percaya sama Isa, Jumat. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Percaya kepada Yesus berdasarkan pemberitaan Bibelmu, dia itu mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diutus sebagai nabi dan rasul bagi kaumnya Bani Israel. Masa kau nggak paham sih? Saya percaya kepada Yesus. Saya beriman kepada Nabi Isa. Jangan kau balik-balik. Makanya pelajari apa iman itu dan apa percaya itu. Percaya itu pertama percaya, habis percaya yakin. Di atas yakin masih ada satu, apa itu? Iman. Nabi yang termuka di dunia dan di akhirat cuma Nabi Isa, Bang Juma. Nabi Isa itu kenapa dalil itu diterangkan di dalam Al-Quran? Setelah orang Kristen laknatullah menghina Nabi Isa, menghujat Yesus, lantas kemudian Al-Quran datang, no, yang kalian tampar, yang kalian seret, yang kalian bunuh, yang kalian ludahi itu bukan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu adalah manusia terkemuka di dunia dan akhirat, bukan manusia terkutuk di atas pohon. Paham kalian? Kamu percaya sama Nabi Isa, tapi Saya kamu percaya kepada Nabi Isa. Saya beriman kepada Nabi Isa. Oke? Kenapa Saya kamu percaya sama Yesus? kepada Yesus, tapi saya tidak beriman kepada Yesus. Paham? Berarti Yesus dan Isa dua orang yang berbeda. Betul sekali. Pintar anak ini. Kapan terakhir kau makan dedak? Kurangi makan dedak. Biar kau pintar kayak manusia. Jangan kau kayak begitu. Jelek itu. Kelainan dari tahun 90 itu sudah 30 tahun lebih kau mengalami kelainan. Kan kamu mengatakan berbeda. Berbeda Ya kan? memang berbeda tuyul. Kenapa orang Islam menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Tidak ada orang Islam menyamakan Isa dan Yesus. Yang menyamakan Isa dan Yesus itu Kristen. Apa buktinya? Terjemahan Al-Quran tidak ada menuliskan nama Yesus, tapi terjemahan Bible menulisnya dengan sebutan Isa Al-Masih. Tuyul. Kau yang menyamakan dengan Nabi kami, bukan kami yang menyamakan. Tidak ada masjid bernama Masjid Yesus Kristus, nggak ada. Tapi gereja bertaburan namanya Gereja Isa Al-Masih. Kamfret. Jangan ngarang Juma, jangan ngarang Juma. Jangan ngarang. Emang lu pikir gue ini Paulus? Ayo, tanya yang sulit. Ya. Kasih aninya lombok-lombok. Kalau saya nanti Ada. jangan dipotong. Potong bertanya aja sulit kau. Ditanya kelainan tahun berapa. Ini cuma. Apa lagi? Dan kamu beribadahan di masjid. Iya. Jadi kamu gimana kalau kamu menyembah Tuhan kamu itu, tapi kamu tidak melihat? Gimana Loh. kamu meyakinkan diri kamu? Sekarang Tuhanku itu Anallaha sami'un alim. Tuhanku itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sekarang saya panggil Tuhanku, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhanku maha mendengar. Kau panggil Yesus sampai mulutmu robek, sampai di kuping, Yesus tak mendengar. Yesus dengar enggak? Enggak. Gimana, Karena Yesus Tuhan? itu manusia. Gimana Tuhanmu? Kamu tahu dia mendengar? Kok di mana Tuhanmu? Memang longor. Tuhan kok di mana? Kan dia Kalau nggak ada menjawab. sesuatu, kalau ada sesuatu menempati ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu hantu. Tadi saya sudah membacakan samamu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Pencipta langit dan bumi itu meliputi segala sesuatu. Tuhan itu bukan manusia pakai teropong melihat manusia. Mana ini? Mana? Enggak. Tuhan itu memperlihatkan keberadaannya di segenap penjuru alam semesta. Itu baru Tuhan. Oh, ada Tuhan, aku ingin mendekat ke buah pohon ara, aku ingin tahu apakah pohon ara berbuah atau tidak. Pret. Gimana kamu? Itu bukan Tuhan itu. Gimana kamu yakin bahwa kamu sudah berbicara sama Tuhanmu, sedangkan kamu
dijawab Hei, enggak, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Tuhanku itu bukan makhluk. Sehingga Anda harus mencari mana Tuhanmu. Tuhanmu itu yang seperti laba-laba merangkak di tembok. Tuhanku nggak begitu. Tuhanku itu meliputi segala sesuatu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang kau bisikkan dalam hatimu Tuhanku tahu. Paham kau? Gini, Itu baru Tuhan. Oh, Tuhan kok musim buara nggak tahu gimana sih? Kau menyembah natirinya orang sulit kau itu. Cuma dengarkan dulu Apa? kata Edis kalau Tuhannya cuma ada, kenapa nggak bisa menangkap aku, kata Edis gitu. Ayo gimana? Ayo lo. Katanya kan maha kuasa. Edis bilang gitu. Kalau Tuhan cuma ada, apakah dia bisa menangkap aku? Gitu kata Edis. Lu mau jadi kambing, lu jadi binatang, mau jadi pintar, mau jadi cerdas, mau jadi bodoh, mau jadi kafir, mau jadi Islam, terserah lu. Itulah akal dikasih. Tuhan kok pakai pasang jaringan. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa kita serupakan makhluk. Tuhan sudah memberikan kepada kita akal sehat, memberikan fasilitas kepada kita, memberikan kapasitas kepada kita. Fasilitas dan kapasitas yang kita miliki itulah bukti Tuhan itu ada. Sekarang tinggal bagaimana caranya kau memisahkan antara Tuhan dan hantu, antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan pencipta dengan manusia ciptaan. Nah, kau itu menyembah natirinya Yusuf. Sadar kau? Udah. Cuma Tuhan itu kan maha kuasa. Benar. Iya, Kang, naikkan tim kita salah satunya, Kang. Saya mau makan siang dulu. Iya, terus 5 menit lagi. Juma kabur. Enggak, saya makan siang dulu, Bang. Daripada saya buat kau kentut darah nanti di sini. Hati-hati, cuma akan dihakimi Yesus loh. Yang dihakimi Yesus itu yang memanggilnya Tuhan, dongo. Aneh ini. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok aku pula yang dihakimi? Aku tidak memanggilnya Tuhan. Aku bermukjizat tidak pakai namanya, mengusir tidak pakai namanya. Kalianlah itu yang dihakimi. Tulul. Karena kau telah melintir Alkitab Juma. Mana ada saya pelintir, kau itu yang membelintir. Naikkan Dinda Uniripa ada di bawah, silakan. Sabar ya, saudara Kristen, sabar. Saya harus makan siang dulu. Saya belum sarapan. Bentar ya teman-teman Kristen, bentar ya. Sabar. Gurunda mau Ini makan jaringan siang dulu. Jaringanku. Yang santang aja percaya sama Yesus. Cuma menemani. Cuma Dasar penipu. Berarti kan kata orang Islam Yesus sama Isa beda. Tapi kenapa mereka mengimani Yesus? Itu yang membuat saya bingung. Berarti Islam ini pelin-pelan juga ya. Kamu memang longor. Ya makan dulu Juma supaya kencang. Iya.